Jadi saya di sini akan menjelaskan tujuan dari adanya komunikasi antar budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya membangun komunikasi global. Mengapa demikian? Why building a global community is important. Effective international business communication requires an understanding of other culture. Ya, komunikasi bisnis internasional yang efektif membutuhkan pemahaman tentang budaya lain. Ketika kita melakukan sebuah kerjasama dengan negara-negara lain atau dengan daerah-daerah lain dalam bentuk apapun, contoh kecilnya dalam bentuk kerjasama atau bisnis, tentu saja kita akan menemukan yang namanya perbedaan di bidang budaya. Maka di sini pentingnya kita untuk mempelajari atau membangun tentang komunitas global supaya kita bisa memahami perbedaan budaya yang terjadi antara kebiasaan kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah lain. Next, why intercultural communication is important? Mengapa komunikasi global itu sangat penting atau membangun komunikasi antar budaya itu sangat penting? Yes, the goals of intercultural communication are: 1. Understanding cultural difference and communication practice. Nah, yang pertama, memahami perbedaan budaya yang dipraktikkan untuk berkomunikasi. Nah, tujuannya untuk apa adanya komunitas global ini? Yang pertama, supaya kita dapat memahami budaya yang digunakan atau dipraktikkan oleh kita ketika mengenal budaya lain. And next, number 2, communicating between people of different culture. Ini komunikasi antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Nah, perbedaan budaya akan kita temukan ketika kita bertemu dengan orang-orang baru di sekeliling kita. Tentu akan ada yang namanya sebuah perbedaan budaya. Maka tujuan dari kita untuk mempelajari budaya itu supaya kita bisa memahami perbedaan budaya yang terjadi antara kita dengan orang-orang baru. And next, number 3, identifying difficulties that arise in communication. Yakni mengidentifikasi kesulitan yang timbul dalam berkomunikasi. Ketika kita melakukan suatu komunikasi dengan orang yang berbeda budayanya, baik cara berbicaranya atau bahasanya dengan kita, tentu saja kita akan menemukan sebuah kesulitan. Namun untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar atau solusi dari perbedaan tersebut, maka kita harus senantiasa melakukan sebuah identifikasi supaya kita bisa memahami yang namanya perbedaan tersebut. Karena dengan adanya perbedaan, maka di situ akan adanya suatu kebersamaan atau harus ada rasa ingin tahu terhadap diri kita dan diri kita terhadap orang lain supaya kita bisa saling mengenal dalam hal apapun. And next, number 4, helps overcome communication problem caused by cultural difference. Membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan. Nah, ketika kita mengalami perbedaan dalam berbahasa ataupun budaya-budaya lain, tentu saja kita akan mengalami kesulitan. Namun dengan adanya komunikasi global atau perbedaan budaya ini, maka kita akan senantiasa bisa mencari jalan keluarnya dengan cara kita mempelajarinya. And next, number 5, improve verbal and non-verbal skill in communication. Nah, meningkatkan keterampilan verbal dan non-verbal dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi itu ada dua jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal and komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Misalkan, ketika kita berkomunikasi langsung dengan orang tersebut, berarti terjadi yang namanya komunikasi verbal atau secara lisan. Atau kalau misalkan secara tulisannya, kita misalkan ada komunikasi lewat chatting, membaca novel, dan sebagainya. Dan contoh komunikasi nonverbal itu yang dilakukan dengan gerak tubuh. Misalkan ketika kita bertemu dengan seseorang, kita bersalaman, berarti kita menyambut baik gitu kan. Atau kita memberikan ekspresi raut wajah tersenyum, berarti kita menandakan sedang berbahagia dan sebagainya. Atau kita berpelukan sebagai tanda menyambut bahagia dan sebagainya, high five ataupun sebagainya. Itu contoh komunikasi nonverbal, yakni yang dilakukan oleh adanya gerak tubuh. Yang selanjutnya atau terakhir yakni make us able to communicate everything. Ini
membuat kita mampu berkomunikasi secara efektif. Ketika kita melakukan komunikasi tanpa adanya pemahaman dari perbedaan budaya, tentu kita akan menemukan beberapa kesulitan. Nah, dengan adanya komunitas global ini, maka kita akan dengan mudah melakukan komunikasi secara efektif dengan orang-orang terbaru. Karena apa? Karena kita sudah lebih dahulu mempelajarinya, walaupun mungkin saat pertama kita tentu akan memiliki kesulitan. Nah, ini merupakan bentuk contoh dari tujuan kita mengadakan yang namanya komunitas global, atau hal-hal yang mengharuskan kita mempelajari perbedaan budaya. Next, correlation atau korelasi. The correlation between building a global community and intercultural communication is by understanding the cultural difference that exists. Then we will be able to building a global community. Therefore, each other has a correlation. Di sini kita membahas tentang korelasi atau yang namanya hubungan. Nah, hubungan antara membangun komunitas global dan komunikasi antar budaya adalah dengan cara kita memahami adanya perbedaan budaya yang ada. Maka kita akan dapat membangun komunikasi global sehingga memiliki sebuah korelasi atau hubungan. Nah, korelasi itu merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau kebetulan saja. Jadi adanya hubungan atau korelasi dalam sebuah komunikasi antar budaya atau komunitas global itu dapat dibedakan karena memang disengaja, sehingga sesuatu tersebut dapat menimbulkan sebuah korelasi, ataupun juga bisa disebabkan karena ketidaksengajaan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang berkaitan dengan building a global community and intercultural communication. Selebihnya, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.